Gua dimusuhin algoritma gara-gara ini. Akibatnya channel gua sepi, subscriber dihapus, dan channel pun akhirnya mati. Karena pengen cepet-cepet gajian dari YouTube, akhirnya gua menghalakan segala cara dan tergiur dengan iming-iming bisa cepet monet dengan cara beli jam tayang. Kenapa dengan beli jam tayang bisa dimusuhin algoritma? Kita bakalan bahas satu persatu biar nggak gagal paham ya. Kita harus tahu dulu apa itu algoritma. Kalau menurut definisi sederhana gua pribadi, algoritma itu adalah penonton. Kedua, kita mesti tahu dulu gimana sistem cara YouTube bekerja. YouTube itu akan merekomendasikan video atau tontonan yang sesuai ataupun diminati oleh para audiens atau para penonton. Kalau bahasa kasarnya kayak gini, YouTube itu nggak bakalan mungkin nyariin penonton buat channelnya kita, tapi akan mencarikan dan merekomendasikan video-video yang cocok, diminati, dan sering ditonton oleh mereka. Nah, mereka ini audiens ya, maksud gua itu penonton. Jadi merekomendasikan video kita ke orang yang tepat itu singkatnya sangat penting. Jadi semisal kalau kita punya channel tema game, ya kita mesti merekomendasikan channel kita ke orang-orang yang suka main game atau nonton game atau nyari hiburan lewat game begitu. Jadi apa hubungan dari beli jam tayang, algoritma, dan rekomendasi? Tentu aja ketiga hal ini saling berkaitan ya. Di sini kita pakai ilustrasi sederhana ya biar nggak gagal paham. Misal, gua punya channel dengan tema game dan gua udah ngumpulin 1000 jam tayang dan sudah punya 1000 subscriber. Nah, buat nutupin kurangnya, gua belilah 3000 jam tayang. Terus si penjual jam tayang ini ada orderan juga 4 channel kecil yang berbeda tema dengan tema channel gua. Yang pertama tema memancing, yang kedua tema memasak, yang ketiga tema reaction, yang keempat tema musik, dan yang terakhir channel gua dengan tema game. Dan si penjual ini ngerjain orderannya sesuai urutan dari pembeli. Berarti dia mulai dari yang memancing, lanjut ke memasak, ke reaction, ke musik, baru ngerjain orderannya channel gua, yaitu channel game. Setelah dikerjain dan lolos syarat monetisasi, itu akhirnya rekomendasi channel gua acak-acakan dan sepi. Kenapa? Karena seperti yang gua udah jelasin tadi tentang bagaimana sistem kerja YouTube itu bekerja. YouTube itu akan merekomendasikan video yang diminati atau dicari oleh para penonton. Sedangkan channel game gua itu di-push sama ribuan penonton atau ribuan email yang udah dipakai nonton channel kecil dengan tema mancing, masak, reaction, dan musik. Akhirnya rekomendasi channel game gua itu lari nggak karuan ke tema-tema beda tersebut gitu. Sekarang kita pikir aja, tema channel gua ini kan game, sedangkan direkomendasikan ke orang yang suka mancing misalkan. Apa bakalan ditonton channel game gua? Gua pasti nggak bakalan ada yang nonton. Biarpun ada, pasti jumlahnya nggak banyak. Kalau orang yang memang punya minat mancing, pasti tontonannya mereka lebih milih nonton kayak di mana spot mancing yang banyak ikannya, di mana cari stick pancing yang murah harganya, ataupun yang lain-lain. Nah, kalau yang order barengan sama gua cuma 5, kalau lebih gimana? Misalkan anggap 10 atau 20 channel kecil dengan berbeda tema semua. Akhirnya algoritma pun bingung mau ngerekomendasiin video atau channel gua ini ke siapa. Akhirnya channel gua pun jalan di tempat dengan 4 channel kecil yang bareng order sama gua tadi. Jadi yang muter di situ-situ aja rekomendasinya. Apalagi kalau subscribernya juga beli. Aduh, udah tamat dah itu bray. Gua sebut ini dengan lingkaran sesat ya. Fix pasti udah mati itu channel. Gak bakalan mungkin bisa maju karena rekomendasinya itu sudah gak karu-karuan begitu. Nah, terus biarpun nanti bisa lolos, bisa diajuin monetisasi, ntar siapa yang mau nonton? Yang nonton ya cuma 4 channel kecil itu aja, channelnya orang-orang yang tadi itu. Ya karena video yang kita upload itu ya nggak kemana-mana, di situ-situ aja diemnya gitu.
Biarpun monet nanti paling penghasilannya 10.000 sebulan, 20.000 sebulan, karena kita nggak punya penonton alami gitu. Dan ini pengalaman pribadi, bukan kata orang dan bukan kata siapa-siapa. Jadi memang sudah gua buktiin, gua ini pernah beli subscriber, gua pernah beli viewers, gua ini rutin beli jam tayang. Ujung-ujungnya ya untuk nutupin biar bisa gajian tiap bulan, ya gua beli lagi jam tayang, gak keluar uang lagi itu. Terus kalau semisal memang bisa dicairin duitnya dari YouTube, ternyata kena ban, terus nggak bisa dicairin duitnya setelah keluar uang banyak begitu, gimana? Kalau mau nguber 4.000 jam tayang itu, sebetulnya ada trik yang bagus banget buat ngejar jam tayang itu tanpa ngerusak rekomendasi, tanpa ngerusak algoritma, tanpa harus beli jam tayang. Kemarin bahkan ada salah satu channel yang meledak sampai tembus ratusan ribu penontonnya. Itu penonton alami ya, bukan dari beli viewers. Ini penonton alami, ratusan ribu loh. Padahal channelnya itu baru 2 minggu bikin channel. Ntar deh kalau ada kesempatan nanti mungkin gue coba untuk jelasin gimana cara kerja triknya ya, biar bisa ngejar jam tayang dalam jangka waktu sebulan tanpa ngerusak rekomendasi dan algoritma YouTube, tanpa harus ngeluarin uang sama sekali dan dikerjain diri sendiri. Kalau video gua ini bisa sedikit bermanfaat untuk kalian, brody and sista-sista sekalian tercinta, like, komen, dan subscribe channel gua ini ya. Karena subscribe itu free. Yang subscribe gua doain biar cepet tembus jam tayangnya. Amin. Gua Jaja undur diri. Salam Money Hunter.